Masih kan pemirsa, pada hari ini Senin 22 April 2024 saya sedang berada di depan kantor UPT Puskesmas Cisewu yang beralamat di Kampung Cisewu, Desa Cisewu, Kecamatan Cisewu, Garut, dan berkepentingan untuk mewawancarai Kepala UPT Puskesmas Cisewu terkait perubahan integrasi pelayanan di Puskesmas Cisewu. Ini adalah pemirsa halaman kantor UPT Puskesmas Cisewu. Terparkir karyawan terparkir di halaman kantor Puskesmas Cisewu. Ini pemirsa adalah gedung rawat jalan atau ruang pendaftaran di UPT Puskesmas Cisewu, dan saya nanti akan masuk ke ruang dokter Kepala UPT Puskesmas Cisewu. Ini pemirsa adalah gedung layanan Ponet di UPT Puskesmas Cisewu. Ini pemirsa adalah ruang UGD UPT Puskesmas Cisewu, dan ini merupakan pelayanan publik yang cukup representatif di wilayah Kecamatan Cisewu. Ini area parkir karyawan UPT Puskesmas Cisewu, dan karyawan UPT Puskesmas Cisewu terparkir di halaman kantor UPT Puskesmas Cisewu, dan saya akan segera masuk ke ruang Kepala UPT Puskesmas Cisewu. Ini pemirsa adalah ruangan pendaftaran bagi pasien di UPT Puskesmas Cisewu, dan tampak para staf UPT Puskesmas Cisewu sedang melayani pasien yang mendaftar di UPT Puskesmas Cisewu. Ini pemirsa adalah ruangan Promkes UPT Puskesmas Cisewu, ruangan tata usaha Puskesmas Cisewu, dan ini adalah ruang Kepala UPT Puskesmas Cisewu, dan saya akan mewawancarai Kepala UPT Puskesmas Cisewu. Saya sedang berada di ruang Kepala UPT Puskesmas Cisewu bersama dokter Depi Hardeni, dan akan wawancarai terkait implementasi pelayanan prima di UPT Puskesmas Cisewu. Izin Pak Dokter, bagaimana keterangan Pak Dokter UPT Puskesmas Cisewu terkait integrasi pelayanan prima di UPT Puskesmas Cisewu pada saat ini, Pak Dokter? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Depi Hardeni, sekarang sebagai Kepala Puskesmas UPT Cisewu. Di sini saya akan menjelaskan terkait integrasi layanan primer yang merupakan salah satu sistem pelayanan terbaru dari Puskesmas. Kebetulan Kabupaten Garut ditunjuk sebagai pilot project oleh Kemenkes, di mana nanti evaluasi akan dilakukan di akhir tahun 2024. Dan mudah-mudahan pelaksanaan pilot project di Kabupaten Garut ini bisa sukses dan bisa diterapkan di seluruh puskesmas seluruh Indonesia. Kebetulan juga Cisewu merupakan puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan untuk uji coba pelayanan integrasi layanan primer ini, baik itu di pelayanan puskesmas, baik juga pelayanan di Pustu serta di Posyandu yang sekarang sedang kita sosialisasikan, sedang kita coba terapkan masing-masing di tiap-tiap unit. Contohnya misalnya di Puskesmas sekarang itu ada 5 klaster, di mana klaster pertama itu adalah klaster manajemen, yang kedua itu adalah klaster untuk anak dan ibu hamil, yang ketiga itu adalah klaster untuk dewasa lansia serta remaja, yang keempat itu sebenarnya bisa dibilang pelayanan di belakang, ya, pelayanan yang bisa dilakukan disebut laboratorium atau pelayanan yang lain-lain. Kalau klaster 5 itu sebenarnya bukan klaster kelima, tapi antar klaster sebenarnya. Nah, di sini masing-masing klaster itu punya ciri khas tersendiri, di mana lebih pada masing-masing klaster itu akan menerapkan lebih banyak wawancara terkait screening. Contohnya pada screening ibu hamil contohnya. Nah, di sana akan dilakukan apakah selama kehamilan sudah diperiksa lebih lengkap,
sebelum kehamilan sebelum kehamilannya apakah ada masalah atau tidak. Jadi pada ILP ini sebenarnya lebih banyak dilakukan screening dan wawancara kepada pasien. Memang kelemahannya adalah akan menyita waktu pasien lebih lama di puskesmas, tapi kita berharap sebenarnya ada solusi, ada inovasi lain sehingga waktu pasien tidak terlalu lama di puskesmas, tapi semua proses screening yang dibutuhkan untuk pengisian bukti dukung di dalam rekam medisnya pasien bisa terlaksana. Ya mungkin contohnya pada saat kunjungan pertama mungkin tidak dilakukan semua screening dan diharapkan di kunjungan kedua atau misalnya petugas yang sedang melakukan kunjungan lapangan bisa melakukan screening lanjutan kepada pasien yang sudah dilakukan screening sebagian. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait integrasi layanan primer yang sedang diterapkan di UPT Puskesmas Cisewu. Pak Dokter, sedikit, apakah semua pasien yang dilayani itu seperti apa saja? Misalnya kan ada pemilik BPJS dan lain sebagainya, Pak, bagaimana Pak? Kalau pada integrasi layanan primer sendiri sebenarnya tidak menekankan pada status kepesertaan atau jaminan kesehatan. Jadi mau pasien BPJS atau pasien umum pun semuanya dilayani sama-sama dilakukan pelayanan screening untuk integrasi layanan primer. Dan di sana akan diperdalam lagi terkait siklus hidupnya, dari mulai riwayat imunisasi misalnya, riwayat penyakit sebelumnya atau yang lain-lain. Biasanya pembedaan itu tidak ada. Jadi pembedaan status kepesertaan itu hanya pada saat pendaftaran. Tapi kalau begitu masuk klaster itu semuanya sama. Jadi tidak ada pembedaan. Terima kasih Pak Dokter tanggapan dan keterangannya. Semoga pelayanan di Puskesmas Cisewu berjalan lancar, sukses dan penuh berkah Pak. Amin.